Asalkan kamu serius, dipasang CCTV. Oh, serius kerjanya. Bahkan nongol, mungkin kerjanya langsung ngambil kamera yang paling dekat. Tapi waktu listrik mati, selonjoran dia. Dan kita dengan Allah dilipat gandakan pahala. Allah nggak pakai CCTV, Allah maha melihat. Lalu kenapa kita nggak serius? Sehingga karena ini sudah namanya pengabdi, jam kerja itu ada dua. Anda harus punya ini, harus paham, jam kerja itu ada dua. Yang pertama ada jam manajemen, yang kedua adalah jam dakwah untuk Allah dan Rasulnya. Jam manajemen ada ikatan dengan sesama. Harus tepat jam manajemen. Kalau jam manajemen saja nggak benar, mana mungkin ada jam dakwah. Jadi biarpun kita sudah pulang di rumah, ini bukan urusan kerja, sudah selesai, tapi kita urusan dengan Allah. Saya tetap berpikir tentang kemajuan lembaga, kemajuan yayasan, kemajuan program. Biarpun kita sudah mau tidur dengan istri, masih membincangkan. Kenapa jamnya bukan jam manajemen saja, tapi jam dakwah. Itu itkon serius. Yang ketiga, ini sebagai mukhatimah yang harus pegangi karena agar lestari indah. Yang ketiga adalah tidak pernah berpikir apakah jadi kepala atau jadi ekor. Makanya kalau sudah dalam sebuah perkumpulan ribut saja jadi kepala jadi ekor, ini sudah ropos keikhlasannya. Nggak penting, biarpun aku jadi ekor, ini satu tim sama-sama. Ini kendaraan Safinah Najiyah, ini perahu yang menyelamatkan kita. Semuanya tim kemuliaan ini. Maka nggak ada yang rendah. Kalau di tempat yang mulia semacam ini, nggak ada yang rendah. Tukang sapunya, tukang masaknya, sama kata beliau itu. Hanya posisi ini, endingnya nanti bareng-bareng di surga bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian lanjutannya, setelah kita tulus, harus kita bangun rasa cinta kepada umat Nabi Muhammad. Kita bangun cinta. Jadi menjadikan lestari sebuah perkumpulan adalah yang pertama ketulusan, yang kedua adalah adanya mahabbah di antara kita. Kecintaan di antara kita itu penting banget. Nah, kalau sudah terbangun cinta, cinta itu kayak apa sih? Bukan kalimat terucap. Tapi cinta itu kita itu peduli kepada saudara saya dan sebagainya. Karena Allah. Ada orang berbuat baik karena ada. Mohon maaf, ada orang ngasih hadiah menjelang lebaran. Apakah betul ikhlas? Nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Cuman biasanya tujuannya adalah apa? Biar nanti setelah lebaran belanja lagi ke sini, kan gitu. Tujuannya mana? Allah ditinggal kan? Ini kita karena Allah. Nah, kita karena mahabbah, kita cinta. Saling mencinta itu indah, menjadikan kita itu betah di tempat ini. Nah, saling mencintai ini, cinta inilah yang harus terus kita pupuk kepada umat Nabi. Pokoknya itu umat Nabi deh, dimanapun berada. Jadi sistem, kalau kita bicara tentang close loop itu, istilah ini, itu di negeri kafir ada, tapi dalam Islam lebih dahsyat lagi. Kalau orang kafir yang tidak kenal Allah, itu hanya masalah agar kepentingan tidak kemana-mana. Keuntungan tidak kemana-mana. Seorang pembantu muslim bekerja di tempatnya orang Yahudi. Dia disuruh belanja. Ini kisah ini disebutkan, katanya ini kisah nyata. Kita mendengar kisah. Suruh belanja, rupanya dibelanja di tempat lain. Lebih bagus, barangnya lebih murah. Dikirimkan ke bosnya yang Yahudi tadi, ada kwitansinya gitu. Padahal tadi sama bosnya suruh beli ke toko itu, tapi dia ke toko yang lain. Padahal dia ngerti kualitasnya lebih bagus dan harga lebih murah. Kata bosnya apa? Kenapa kau beli di situ? Bos, ini lebih bagus barangnya, lebih murah. Aku tidak perlu itu. Aku perlu kau beli di sana karena dia adalah saudaraku. Karena dia adalah saudara. Kekuatan rasa memiliki itu kan terbangun persaudaraan yang baik di antara mereka. Lah kita ini atas nama Allah loh ya. Maka ini harus kita pikirkan dalam kehidupan kita ini seperti apa dengan saudara kita. Kok kita ini mati hati kita? Jujur. Ada perkataan, kita ini kalau buat sesuatu jarang berkembang. Gimana bisa berkembang? Umat yang lainnya tidak mendukung kok. Tadi belum menyebutkan contoh ini. Ini urusannya adalah bukan air saja, urusannya urusan mahabbah. Kalau kita tahu ini adalah air saudara kita yang seiman, kemudian kok saya masih mengambil air yang lainnya, yang diindikasi dia merangi Islam, berarti kropos. Saya tidak punya mahabbah kepada saudara saya. Kalau saya lebih baik haus.
Kami sudah menerapkan itu lama. Kami tidak akan membeli di toko-toko yang diindikasi memusuhi Islam misalnya. Karena Islam tidak mengajarkan permusuhan. Urusan. Nah, termasuk di dalam kalau dalam satu lembaga begini, sistem ini sistem yang bagus sekali. Coba saja kalau kita telaah fikih, kita belajarnya bagiannya fikih. Fikih itu ada bab misalnya apa? Bab syuf'ah. Kalau kita satu tempat begitu, kalau ingin jual jangan orang jauh dulu, kasih orang dekat dulu. Khawatir nanti masukkan orang lain masuk ke dalam lingkungan kita. Jual ke tetangga dekat. Kemudian bagaimana jual beli? Tidak boleh kita membeli sesuatu yang sudah beli orang lain. Tidak boleh kita merubah timbangan. Ini adalah semuanya adalah ada makna kasih kepada saudara. Kalau tidak ada cinta, orang mudah melakukan itu semuanya. Mustahil kalau saya mencintai dia, kemudian saya bohongi dalam jual beli. Mustahil kalau saya mencintai dia, saya akan berbohong dalam timbangan. Nah, kuncinya di sini loh ya, kita bangun cinta. Kalau kita bangun cinta kepada sesama orang yang beriman, akan tumbuh secara otomatis sistem yang kita bicarakan ini. Atau sebaliknya, di saat kita sudah tidak peduli dengan sistem ini, kayaknya keropos iman kita. Kita kan satu wadah begini. Di sana ada saudara kita yang mau jualan. Kenapa kok saya tidak membeli ke dia? Paling tidak begini loh, sederhana kaidah kita. Saya ini orang pelit. Kalau saya belum bisa nyumbang ke dia, paling tidak saya akan menjadikan dia untung dengan jual belinya, gitu loh. Kalau kita belum bisa sedekah, sama produk-produk kami keras produk yang diindikasi bahwasanya itu ada digunakan untuk merangi Islam atau Israel dan sebagainya, kita enggak. Saya lebih baik haus dan lapar. Karena bahasa sederhana kami adalah, kalau memang saya tidak bisa membantu Palestina, paling tidak saya jangan bantu yang memusuhi Palestina. Ini harus ada kecenderungan hati kita kepada saudara kita. Misalnya kita punya sekolah, nggak usah bingung-bingung. Kenapa kita harus sekolahkan anak kita tempat lain? Kita punya sekolah sendiri kok. Oh, tapi kan kualitasnya kurang. Sekolahnya siapa itu? Sekolah kita. Lah kalau kurang, yuk kita tingkatkan dong kualitasnya. Begitu dong. Kita bangun. Bukan malah kita tinggalkan. Nah, ini lemah kita. Anggap saja kita punya program apa sih di sini? Yang kan akan kembali juga mulai dari SMP. Wah, ini sekolahnya kurang cocok, saya kurang puas, buang puas. Di sana ada sekolah lebih bagus dari ini. Kalau kita malah pergi, kapan kita maju? Nah, kelemahan kita itu seperti itu. Di saat saudara kita punya produk, punya usaha, bukan kita dukung. Kita malah meninggalkan. Malah kita memilih yang lainnya, sehingga kapan bisa maju saudara kita. Ini jangan dianggap sepele. Ini masalah keimanan. Sampai begitu indahnya baginda Nabi mengajarkan. Kalau bayar zakat, utamakan adalah orang yang sekampung. Utamakan yang punya kerabat dulu. Kerabat yang tidak hidup di bawah naungannya. Kenapa? Ini lebih berhak karena dia dekat, ada kedekatan. Ini kurang lebihnya sistem yang kita bahas saat ini. Cuman orang itu kadang-kadang kita dengan hawa nafsu. Ada orang ngomong begini loh. Kalau saya bisnis sama saudara mah susah, mending sama orang lain. Wah, ayo pernah dengar begini? Berarti yang keropos hatimu.